Berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan saat ini bersama Bung Edi Official, saya Lisa akan mengajak sahabat semuanya untuk berkunjung ke rumah teman saya, Mbak Taruni, untuk membuat lumpia ya. Karena kan deket-deket ke Imlek ya, itu biasanya salah satunya itu orang suka makan lumpia ya, dari bambu muda ya, bahannya dari rebung. Nah, bagaimana cara pembuatannya nanti kita akan belajar bersama, dan Mbak Taruni yang akan mengajarkan cara pembuatannya. Mari sahabat, terus bersama Lisa di Bung Edi Official Channel. Permisi. Iya. Oh, Lisa, silakan. Dari tadi udah aku tungguin. Oh gitu ya. Nih, nah kebetulan apa ada pesennya nih? Ini apa? Pesanan itu lumpia ciri khas Semarang kan. Ya ini kalau aku ikut apa? Saya masak satu persatu kan lama. Jadi ini sudah saya bikin isinya. Iya. Ya sahabat, sekarang kita sudah bersama Mbak Taruni ya, yang cantik, manis, separuh bana. Ya, dari Semarang. Jadi pastinya karena namanya lumpia Semarang ya Mbak, itu harusnya yang buat langsung asli ya, Semarang ya. Jadi kalau yang buat bukan dari Semarang kan jadi beda nanti namanya ya Mbak ya. Nah, jadi gimana ini cara membuatnya sahabat? Tapi yang jelas kalian kalau mau pesen pastinya harus langsung ke Mbak Taruni. Tapi Mbak Taruni akan mempraktekkan sedikit. Kan sahabat pasti penasaran ya, bagaimana cara membuat lumpia Semarang itu sendiri. Silahkan Mbak dijelaskan. Ini lumpia Semarang tuh ciri khasnya pakai rebung muda ya. Jadi ini seperti ini ya. Nah kebetulan ini pas Imlek, harganya nggak seperti biasanya. Nggak apa-apa karena ada yang sudah ada yang pesan kebetulan. Terus ini dari rebung muda. Kalau di Semarang itu sudah ada yang potong-potong, tapi kalau di sini nggak ada, jadi paksa motongin sendiri. Untuk menghilangkan baunya itu saya rebus sampai 3 kali 4 kali. Jadi biar baunya ciri khasnya. Nah habis itu saya tiriskan, aku cuci lagi. Terus bumbunya cuma simple aja, bawang putih. Terus kalau yang biasa saya cuma pakai daging ayam saya giling, terus ebi saya giling, terus bawang putih dicincang itu aja, terus telur. Jadi kita tumis. Saya memang nggak pakai kecap manis, saya lupa. Masalahnya kecap manis kan kadang-kadang ada yang nggak suka kayak gitu, makanya saya ganti gula putih. Jadi bisa bagus ini ya. Ya sahabat, ini kreasinya Mbak Taruni, jadi kita mau diganti gula putih ya. Jadi ciri khas rebungnya itu tidak hilang. Iya, masih kelihatan ya. Tapi ini saya cuma simpel aja, kecap ikan, saus tiram, garam, gula, cuma itu aja sampai. Nah kita bikin ini, tips ini kudu harus kering ya. Kalau nggak kering masih berair ya,
Itu nanti kalau kita bungkus dengan kulit ini, kulitnya akan basah dan sobek. Berarti agak lama numisnya ya Mbak? Iya, saya pakai api kecil kalau sudah agak, kalau gede api besar kan bisa gosong ya. Jadi api kecil bisa di samping. Nah, kebetulan kulit ya, sebenarnya saya punya alatnya juga kulit, cuma sayangnya itu kalau beli itu lebih murah, kalau bikin sendiri itu ribet. Tapi saya beli yang kualitasnya bagus, jadi lembut, ini yang paling gede gitu. Jadi sahabat semua, untuk kulit lumpia sahabat bisa bikin sendiri, atau kalau ingin lebih simpel di pasar ya atau supermarket banyak ya Mbak ya, bisa seperti itu. Tapi kulitnya jangan yang kecil ya, yang gede gitu. Jadi sekarang tutorial saya gimana cara membungkusnya ya. Ini saya bukain satu-satu dulu ya. Ini tangan saya udah bersih ya, sudah saya sabun gitu. Kenapa saya nggak pakai plastik, susah untuk menggulung bentuknya gitu. Jadi biar cantik manis seperti yang tua. Iya. Kalau ganteng menakutkan ya, yang tua. Caranya tuh gini. Ini yang kasar nih saya masukin di dalam. Jangan kebalik ya sahabat. Jadi yang kasar di dalam ya Mbak. Saya bikin kulitnya 2. Oh harus lapis ya. Iya. Kalau nggak lapis kenapa nih Mbak? Masalahnya kita gulung. Kalau satu bisa sobek. Oh. Gitu. Ya. Jadi caranya gini. Ini ya, ini perongkolan ini daging, telur, ebi. Nah, ebinya memang nggak kelihatan sih. Jadi memang trik membungkus biar supaya bulat. Kita harus jangan lupa lemnya itu saya pas kebetulan tapioka saya lupa, tak kasih maizena aja nggak apa-apa, sepenting untuk melengketkan ya. Memang kalau yang nggak biasa ini memang agak susah, kita harus tekan supaya bisa bulat. Tadinya aku juga nggak bisa, cuma saya lama-lama kan belajar, saya perhatiin, oh begitu tuh caranya. Kalau masak itu harus penuh cinta ya. Oh harus penuh. Iya. Kalau kita masak kalau dengan kemerungsung, Iya. jadinya jadi bulat kan? Sahabat lihat, bagus kan? Begitu seterusnya. Kalau yang biasa itu saya cuma pakai telur sama daging ayam cincang gitu. Tapi kalau yang spesial nanti saya kasih udang banyak gitu. Masalahnya ya kebetulan stok udang saya juga habis. Jadi seadanya aja. Tapi isi selera ya, selera kalau mau bikin sendiri ya Bisa ditambah ya. selera saja, mau dikasih apa gitu. Tapi kalau aku daging giling saya beli yang filet, terus saya cuci bersih, baru saya ini pakai prosesor. Jadi manfaatnya banyak kan, bisa daging, bisa buat bumbu, bisa buat bikin ya pokoknya punya ini ya Serbaguna ya. serbaguna gitu ya. Iya. Jadi tadi balik ke rebung ya, itu dicucinya berapa kali kalau cucinya? Kalau saya rebus sampai 4 kali, 3 kali tergantung ya.
itu nanti sekali direbus, cuci lagi, terus dimasak lagi dengan air baru kan, terus cuci lagi gitu. Bisa sih kalau cuma 2 kali harus pakai jahe, pakai itu, tapi gimana ya, aromanya lain. Oh gitu ya. Karena memang khas ya aroma rebung itu ya. Jadi kalau sampai nggak bau sekali juga nggak enak ya. Jadi ini dilem gini aja. Sebelet kan? Ya. Jadi sahabat harus telaten ya. Ya harus sabar. Untuk menghasilkan hasil terbaik. Dulu aku juga nggak bisa masak ya, karena lama-lama kan hobi masak itu enak. Usia berapa Mbak Taruni belajar masak? Saya waktu usia 35 mulai pinter yang macam-macam ya. Mulai masak saya kan, karena kan anak saya kan suka makan dan saya nggak mau jajan di luar. Ya. Kalau masih remaja sudah mulai bisa atau bisa-bisaan? Kalau remaja sih dulu saya nak kolokan. Gitu ya. Jadi semenjak nikah baru ya. Semenjak nikah kan harus mau nggak mau. Dulu waktu masak juga nggak enak, tapi karena kita udah biasa sering latihan. Nah, itu. Jadi ternyata sahabat semua itu banyak juga ya temennya ya. Jadi memang biasanya kalau remaja itu males banget ya Mbak ya masak gitu ya. Waktu dulu kan aku anak yang paling kecil perempuan. Jadi kebetulan aku kerja pulangku malam-malam. Ya, kakakku, nah, terus semenjak udah menikah kakak saya udah nggak mau bantuin gitu. Ya udah mau nggak mau saya harus belajar mencuci, belajar masak. Ya akhirnya ya lama-lama enak juga kalau bisa masak gitu. Jadi sahabat semua, khususnya para remaja, cobalah sekali-sekali ke dapur ya, lihat bagaimana ibu memasak atau mungkin asisten rumah tangganya ya. Jadi coba deh untuk mengenal bumbu-bumbu dapur dan lain sebagainya. Jadi nantinya kalian akan, kalau udah kenal ya, tak kenal maka tak sayang kan ya, seperti itu. Kalau udah kenal kalian akan pasti kepengen untuk nyobain. Kalau udah bisa masak, jadi akhirnya tuh mau semua model baru mau dicoba, mau dimasak. Biasanya itu pengalaman dari saya ya. Jadi maunya itu, kebetulan anak kan tuntutannya makan harus bersih ya. Jadi kami jarang anak saya jajan sekolahan dari SD bawa bekal sendiri ya, kreasi diapain gitu. Jadi anak senang, jarang jajan ya. Jadi sahabat semuanya, kalian udah dengar sendiri kan ya tadi ya. Jadi kalau sudah berkeluarga, apalagi kalau sudah punya suami, itu biasanya suami lebih suka masakan istri tercinta, ya kan? Seperti itu. Suami itu nggak suka jajan. Iya. Jadi sahabat semua seperti itu ya. Kalau ingin tambah disayang suami, tambah lengket suaminya, harus belajar masak sendiri ya. Masakan sendiri lebih enak, apalagi nanti kalau udah ada anak-anak. Tadi Mbak Taruni juga cerita kalau anaknya paling suka masakan ibunya ya, nggak mau jajan ya. Jadi hari ini kita belajar. Bukannya nggak mau jajan, memang saya biasain tidak jajan. Oh iya, bagus ya. Misalnya di luar kan kita nggak tahu masakan bersih apa enggak. Iya. Coba kadang-kadang kalau namanya anak-anak ya, di SD makanan model apa saya perhatiin, nanti saya coba. Jadi anak-anak itu nggak penasaran gitu. Ya, dan akhirnya bisa ya. Saya kepo nih Mbak Tarun. Pertama kali Mbak Tarun belajar masak itu masak apa yang mudah, yang dulu ini paling masih ini ya? Sop. Oh sayur sop. Sop kan yang mudah, Bayam. Oke. Cuma memang namanya orang ya,
pertama itu waktu itu kan saya juga ngurus orang tua, terus kadang-kadang pertama kali aku ingat itu masak sop kebanyakan lada bubuk jadi pedasnya panas gimana gitu. Jadi ya, tapi lama-lama ada yang yang ngasih masukan, oh begini caranya, oh begini. Waktu itu saya juga gimana ya, gatat, jadi malas mau buka HP gitu. Nah, sekarang terus lama-lama kok kalau mau bikin masak baru, model baru, kue-kue gitu, gampang buka di YouTube. Kalau ada kemauan pasti bisa. Jadi memang harus usaha ya, nggak bisa istilahnya aku mau ini langsung bisa gitu ya, harus ada usaha. Nah sekarang saya juga mau berusaha, tapi nggak tahu hasilnya bagus atau enggak, nanti dia gurunya yang cewek saya ya. Jadi ini dua lapis Itu jangan sampai rapuh ya. Oh Ya, jadi ini kan satu. Terus kita tumpuk. oh nggak disamain ya bentuknya. Jadi Agak ada selah iya. ya. Saya akan coba karena sepertinya malam ini saya akan dinner dengan suami saya dengan lumpia Semarang asli, benar-benar asli Semarang ya. Karena yang buat dari Semarang ya. Oke, sip. Ya, Papa ini nanti kan saya sendiri yang makan ya ini. Kalau jelek ya sahabat semua, saya akan coba dulu. Pokoknya kalau sudah bisa masak, seneng maunya tuh, nggak mau jajan lah. Iya, sampai lebih hemat, lebih sehat. Kalau kita jajan berapa ya? Kalau bikin sendiri kan bisa makan berlimpah, bisa banyak. Nah, di sini pojoknya dilem dulu. Nah, biar lengket. Sedikit aja sedikit. Nah, ini mesti tata. Panjang. Ya. Ini kiri dulu ya, kiri kanan Ya. terus ya. Tadi ini bentar. Sini kan. Kita tekuk. Ini juga pakai itu ya, pakai teori ya. Tataran. Ini kita dorong, kita tekan. Dibikin kayak bulat. Kalau tinggal makan gampang ya sahabat ya, tapi ternyata Oke. Jadi bulat kan? ya lumayan untuk pemula ya. Ini bulat kan? Saya akan coba sekali lagi buat suami saya. Ini kalau nggak digoreng juga bisa, namanya lumpia basah. Oh, tapi bumbunya nanti beda nggak? Apanya? Kalau Sama. lumpia basah sama. Nanti kita makannya pakai acar ya, seperti ini acarnya. Ini saya bikin sendiri acar, ya. Jadi ini tadi siang, jadi mungkin malam baru bisa masuk.
Rebung ini selain dibikin lumpia, bisa dibikin sayur. Sayur apa? Itu favorit keluarga saya. Namanya? Dimasak kayak bikin santan gitu, tapi kita kasih ikan asin peda yang sudah digoreng. Tapi kalau yang memasaknya tuh cocoknya yang pedes itu baru enak. Itu favorit keluarga saya, itu masakan ibu saya. Jadi sahabat ya, tetap di Bung Edi Official Channel ya. Nanti Mbak sahabat semuanya, ini hasil saya tadi sudah diajarkan langsung dari Semarang ya, bagaimana cara membuat lumpia Semarang, dan hasilnya seperti ini. Lumayan lah ya untuk pemula ya, cukup rapi menurut saya, karena nanti saya juga akan makan bersama suami tercinta. Oke, sekarang kita akan goreng ya. Jadi apinya Kita pakai api sedang, jadi bisa kan, karena ini kulitnya tebal ya. dua kan, jadi bisa kalian bisa ikut. Sip. Ini sahabat, kalian bisa nanti ya coba sendiri, atau kalau ingin lebih mudah langsung aja pesan ya, bahkan nggak usah repot. Ya, pakai acar nih. Sebenarnya saya suka pepaya, ini juga sebenarnya bisa buat manisan buat saya. Nanti kita akan belajar ya, Pak Tarim ini multi talent buat Bukan kita kan untuk masih banyak belajar. Iya. Kalau saya sih. Jadi nanti sahabat, bagi kalian semuanya, khususnya para remaja ya sebenarnya ya, untuk mendorong kalian biar coba deh sekali-sekali masuk dapur gitu ya. Dan ketika tadi Mbak Tarim bilang kalau sudah mencoba itu pasti nantinya senang ya, jadi pengen apa ya, masakan apa lagi ya, nyoba apa lagi ya. Sebenarnya harusnya pakai itu. Oh, itu yang jadi bisa tenggelam semua. Karena ini udah rusak. Jadi apinya yang sedang ya, sedang. Biar masuk sampai dalam. Tapi ada kulit berantakan. Lalu sering biar rata. Sebenarnya aku bisa bikin kulit, ada cuma
nggak cocok gitu maksudnya, beli aja murah. waktunya lama ya. Sahabat semua juga bisa lah ya langsung beli jadi ya kulitnya seperti itu. Hasilnya juga sama aja kan ya Mbak ya? Sama, Nggak jauh beda kan kalau beli nggak sendiri jauh beda, sama. cuma bedanya kalau yang bikin sendiri itu kan kita ya tahu sendiri yang bikin kita sendiri kan. Cuma kan kadang juga sahabat semuanya perlu ya efektif waktu ya. Oh ya, saya mau tanya Mbak, apa misalnya nih, apalagi kan sekarang zaman modern ya, bumbu-bumbu jadi udah tersedia nih ya. Memungkinkan nggak itu ya untuk sahabat semua yang baru belajar masak itu udah pakai bumbu jadi aja gitu? Kalau bisa ya enak tuh bumbu itu kita bikin sendiri. Oh gitu. Jadi kita tahu kebersihan. Berbeda. Kan nggak mungkin kalau barang busuk kita akan bikin kan. Tapi kalau bumbu di luar kita kan nggak tahu gimana, atau dicampur dengan bahan kimia atau enggak, kita kan nggak tahu. Ya. Kalau misalkan mau coba ya cobain aja gimana rasanya dan hasilnya bumbu bikin sendiri sama bumbu jadi pasti beda rasanya. Jadi sahabat, nanti di lain kesempatan kita akan belajar ya, kenalin bumbu-bumbu dulu nih Mbak, ya kan? Karena kan istilahnya kita nggak langsung masak gitu ya, harus tahu dulu ya. Kalau saya sukanya memang masakan Chinese. Oh gitu ya. Bumbunya simple. Ya semua apa nasional juga bisa saya. Ya minimal tahu lah ya. Jangan-jangan sahabat bingung nih antara merica sama ketumbar. Kadang-kadang kan bingung. Terus kapulaga. Iya, kapulaga. Terus ya seperti itu. Kemudian juga itu empon-empon ya kan. Misalnya empon-empon itu juga kadang-kadang membingungkan kan ya, antara jahe. Terus kalau kunyit mah gampang ya, jahe terus apa. Kalau di Semarang sebenarnya ciri khas makanannya banyak. Asam-asam daging. Oh, itu si Pak Hanggeng itu suka banget kalau masakan persis saya di Semarang. iya. Karena ada bumbu rahasianya juga. Iya. Kayak enak kalau kita belajar sendiri, kita racik sendiri. Mau tambah lagi? Sip ya, ya. Enggak mau digoreng lagi, tambahin lagi? Oh, nggak usah. Saya ingin romantisan sama suami saya Oh, nanti. iya. Jadi biasanya kami kalau makan sepiring berdua, bukan hanya biar kelihatan romantis, tapi sebenarnya memang buat penghematan. Ya, sahabat semua bisa lakukan itu juga nanti ya bersama pasangan. Ini kelihatannya kan romantis. Nanti kalau tiriskan, diusahain itu berdua. Oh, Gunanya untuk minyaknya biar turun. Saya kan miring gini, jadi minyak biar turun. Ya turun kan? iya. Sip. Tinggal nanti proses akhirnya. Nah kalau bumbunya apa Mbak? Apa maksudnya? Sausnya ya, sausnya itu. Sausnya Seperti apa? ya kebetulan saya belum bikin ya. Itu cuma bawang putih dicincang. Oh seperti itu ya. Kalau cuma kasih kecap, garam sedikit, gula putih. Sip ya. Jadi sahabat Jadi kita semuanya. seperti bikin kayak mau bikin lem, kayak jangan lupa bikin makan ya. Jangan kental, tapi pakai tapioka. Makasih sudah berbagi resep, Sama-sama. terus cara tadi dibuatnya seperti apa, termasuk cara gulungnya ya. Oh, iya. Pakai hati juga kan. Ya. Iya. Sahabat Pokoknya semuanya. kalau kita masak itu harus dengan pikiran. Tapi kalau kita sedang banyak masalah, jadinya nggak enak. Itu pengaruh suasana hati kalau kita masak. Ya. Makasih untuk pelajarannya. Iya. Makasih untuk resep, kunci dan lain sebagainya. Ya, sahabat semuanya, kalian semuanya kalau ingin memesan lumpia
lumpia Semarang asli, benar-benar dari Semarang. Kalian bisa pesen ke Mbak Taruni di nomor di bawah ini ya. Jadi kalian bisa pesen untuk sendiri ya, atau untuk keluarga, atau bahkan untuk hajatan pun terima ya Pak ya. Ya, untuk pesanan order besar Mbak Taruni juga terima. Jangan lupa nomor telepon di bawah ini. Makasih sahabat. Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda semuanya sehat-sehat selalu Ya, karena kalau sehat kita bisa melakukan aktivitas dengan lebih nyaman. dan bisa mengerjakan segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan pastinya selalu bahagia, itu kan harapan kita ya kan? Ya, Oke, tadi Bung Edi sudah merasakan nikmatnya lumpia Semarang. iya. Kesannya gimana? Lumer di mulut, Waduh, terus manis, enak, ya. Ya, ada acarnya juga yang bikin asam-asam, jadi asam-asam manis, terus dalamnya gurih juga ya. gurih banget ya, dalamnya terus kriuk juga, kering ya, karena digoreng ya, jadi rasanya jadi kriuk. Jadi kalau kalian belum pernah merasakan sensasi makan lumpia asli Semarang, kalian bisa pesen ya ke tadi ya, ke nomor WA yang ada tadi ya, nomor WA-nya Mbak Taruni ya, seperti itu ya, karena daripada jauh-jauh harus ke tempat asalnya, di sini pun juga kalian bisa pesan langsung. Ya. Ya. Ngomong-ngomong soal lumpia Semarang, itu sebenarnya apa sih yang bikin kita penasaran gitu ya? Apa sebenarnya yang menarik dari lumpia Semarang ini? Yang menarik itu kita itu saat makan lumpia, kita itu makan bambu ya sebetulnya. Oh gitu ya, Bambu itu dimakan ya kita. bambu muda ya. Padahal itu makanan panda ya sebetulnya. Ya, atau biasanya dikenal dengan rebung ya. Rebung. Nah, tapi nanti kita akan mengupas lebih banyak tentang manfaat rebung itu sendiri. Tapi sebelumnya kita akan cari tahu nih sebenarnya apa yang menarik dari lumpia Semarang itu sendiri. Apa ya? Karena biasanya kalau kita pergi ke Semarang, seperti saya dulu kan saya dari Solo, kadang-kadang berkunjung ke Semarang, itu biasanya oleh-oleh yang saya beli itu pastinya nggak pernah lupa nih untuk membeli makanan khas Semarang ini, Khas yaitu Semarang. lumpia Semarang. Jadi ini adalah santapan wajib bagi setiap wisatawan yang sedang berkunjung ke Semarang. Semarang. Ya. Karena tadi selain rasanya yang gurih, Itu juga sangat populer. mm-mm, Ya banyak orang yang kenal dengan lumpia Semarang, ciri khas dari Semarang. ya jadi rasanya yang khas itu ngangenin ya gitu. Jadi kalau ke sana itu pastinya nggak akan pernah ingin melewatkan untuk membeli lumpia Semarang. Selain buat camilan juga pastinya oleh-oleh yang selalu dinantikan oleh orang di rumah. Jadi kalau pulang dari Semarang itu biasanya ditanya mana lumpianya gitu ya. Oke. Karena berbeda dengan lumpia pada umumnya, lumpia Semarang ini punya ciri khas tersendiri. Apa ciri khasnya yang tadi Bung Edi rasakan? Ya, tadi kulitnya itu renyah ya. Terus diisi juga dengan bambu tadi, yang dimaksud bambu ini bukan bambu yang sudah tua batangan seperti itu, tapi rebung. Jadi rebung ini adalah bambu muda ya. Jadi kayak semacam yang di bawah itu, bagian bawah dekat akar itu ada sebuah pucuk, kayak semacam pucuk bambu ya. Itu lunak sebetulnya, itu tidak keras seperti bambu yang kita bayangkan, tapi itu yang namanya yang disebut dengan rebung. Dan juga yang bikin enak lagi tambahan potongan ayam dan juga udang yang bikin gurih gitu. Nikmat. Pastinya selain nikmat juga sehat ya, Sehat. menyehatkan. Jadi sahabat semuanya sekali lagi boleh coba ya, icip-icip lumpia Semarang ini, pesan saja segera. Nah, biasanya lumpia ini juga disajikan dengan saus spesial
Ya, saus spesial yang dibuat sendiri ya. Dan itu memang rasanya maknyus ya, seperti itu. Dan nantinya semakin tambah terasa seger ya, asam-asam seger gimana gitu ya, kan ada potongan acarnya ya. Jadi semakin menambah kelezatan lumpia Semarang itu sendiri. Ya, jadi jangan salah kalau kota Semarang itu sampai dijuluki kota lumpia ya, karena memang enaknya gitu ya, lezat dan lain sebagainya ya, yang pastinya jangan pernah kalian lewatkan ya untuk mencicipi makanan khas ini ya. Kemudian ternyata lumpia ini walaupun khas Semarang ya, sebenarnya merupakan kuliner hasil perpaduan dari budaya Tionghoa dan Jawa. Ya. Wow, ya luar Gimana nih biasa. ceritanya bisa Ya. sampai seperti itu ya? Ya, makanya biasanya di musim seperti ini ya, di tahun baru Imlek ini kita nggak melewatkan nih untuk meliput tentang lumpia Semarang ini gitu, karena biasanya juga sering dikonsumsi juga di masa-masa seperti ini, tahun baruan Imlek ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa karena memang sangat-sangat khas ya, makanan dengan isian rebung ini ternyata sudah ada loh sejak abad ke-19. Ya. Abad 19 ini. Nah, jadi itu udah lama sekali ya. Bermula dari seorang pedagang Tionghoa yang tinggal dan menetap di Semarang untuk berdagang makanan khas Tionghoa yang berisi rebung dan daging babi. Hal ini menjadikan lumpia sebagai makanan yang selalu dibuat secara turun-temurun ya. Tapi sekarang mulai dikembangkan tadi ya, diisi dengan ayam maupun udang atau varian lainnya yang bisa kalian tambahkan juga kalau ingin mencoba untuk membuat sendiri ya, lumpia Semarang itu ya, seperti itu. Kemudian juga lumpia Semarang ini karena memang sangat-sangat lezat tadi ya, selain memiliki cita rasa yang manis dan gurih ya, dan tadi perpaduan antara budaya Tiongkok dan juga Jawa gitu ya, itu menambah cita rasa yang berbeda gitu ya, seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga belajar bahwa isiannya itu juga tadi bisa divariasi ya, terserah dengan kalian ya, kreasi kalian untuk dapat mencoba untuk jajanan yang enak ini, yang luar biasa ini ya. Kemudian hidangan ini juga sangat populer ya, seperti itu. Kemudian juga rebung itu memang biasanya digunakan sebagai isian yang khas ya dari lumpia itu sendiri ya, karena tradisi mengolah rebung itu secara manual dilakukan untuk menjaga cita rasa khas dari rebung itu sendiri ya. Seperti tadi waktu saya diajak untuk membuat lumpia Semarang itu sendiri, Mbak Taruni mengajarkan bahwa biar nggak terlalu bau gitu ya, dia sampai 3 atau 4 kali ngerebus rebungnya ya. Itu rebungnya itu. Walaupun demikian tetap ya, bau khasnya jangan sampai tertinggal karena memang itu khas dari lumpia itu sendiri. Ya, kemudian selain digoreng, ternyata lumpia Semarang ini juga disajikan dalam bentuk lumpia basah. Ya, memang ada yang basah juga, berarti bukan digoreng gitu ya? Ya, jadi rebungnya udah dibuat, udah dimasak, terus dibungkus sama kulit lumpia itu, terus langsung bisa sama bumbunya langsung bisa dimakan ya, bagi mereka yang nggak suka dengan goreng. Jadi isiannya tetap sama, rebung, udang, dan ayam ya. Jadi ini alternatif bagi kalian yang nggak suka gorengan ya. Kemudian saus kanji yang khas ya, dari yang seperti yang saya bilang tadi, yang rasanya maknyus itu tadi, dengan potongan daun bawang serta acar yang sedap seperti itu akan menambah cita rasa dari lumpia Semarang itu sendiri. Ya, sangat nikmat. Iya. Nikmat sekali. Jadi kalau ke Semarang itu, kalau kita ke Semarang ini juga dikenal di kota-kota lain ya, kota-kota lain juga tahu kalau itu lumpia Semarang, dan kalau ke Semarang itu pasti jangan sampai ketinggalan deh yang namanya lumpia Semarang gitu ya. Iya. Karena enak banget, ciri khas dari sana, dari Semarang. Ya. Dan pastinya kalian juga
kalau penasaran ya seperti itu, kalian bisa coba buat sendiri. Tapi kalau memang repot ya, kenapa nggak langsung pesan saja seperti itu ya. Oke. Kemudian tadi kita sudah bicara banyak tentang lumpia Semarang itu sendiri ya. Terus sekarang sahabat semua pasti penasaran nih dengan isiannya ya. Yang tadi Bung Edi bilang kalau itu dari bambu muda ya, atau biasanya disebut sebagai rebung ya. Nah, rebung ini apa sih sebenarnya? Jadi rebung ini merupakan bisa digolongkan ke tanaman sayuran yang sudah tidak asing lagi buat kita ya. Dan di kalangan kita di Indonesia, rebung atau tunas muda itu pohon bambu bambu betung itu merupakan tanaman yang mudah ditemukan sih di mana aja. Banyak nih bambu, kalau di Indonesia kan di mana-mana banyak bisa tumbuh bambu ya. Dan bisa dipanen di sepanjang tahun itu bambu itu ya, terus tumbuh dia ya. Iya. Ya, tapi ternyata ini juga sering dipanen itu saat musim hujan ya, karena kalau musim hujan itu pertumbuhan bambu betung lebih cepat daripada musim kemarau. Karena mungkin kalau kemarau mungkin kurang cairan ya. Kalau hujan sering kena cairan, jadi sehingga tumbuhnya bisa lebih cepat. Jadi kayak kalau menyiram tanaman lah, kalau nggak disiram-siram kan ya kering dan juga lambat untuk tumbuh. Begitu juga rebung ya. Kapan-kapan kita jalan-jalan ya cari rebung ya. Terus kita coba masak sendiri, pastinya lebih lezat rasanya seperti itu. Kemudian juga selain tunas muda yang dapat dijadikan makanan, batang bambu ini dewasanya dapat juga dijadikan bahan lain ya seperti itu. Tapi sekarang kita mau bicaranya tentang rebung itu sendiri ya, karena memang mengandung kandungan gizi yang penting untuk tubuh kita ya, rebung itu sendiri ya, karena merupakan tunas bambu petung yang memiliki kandungan serat yang tinggi. Serat yang tinggi ini berfungsi membantu melancarkan pencernaan di dalam tubuh ya. Karena saya pendek, biasanya kalau saya lihat orang yang tinggi saya selalu bilang, oh itu makannya bambu. Bener nggak nih? Ya betul. Ya, jadi apa namanya? Biasanya kita bercanda seperti itu kan ya, kalau wah tinggi gitu kayak bambu gitu, makanya bambu kali ya seperti itu. Tapi memang sebenarnya rebung itu sendiri mengandung serat yang sangat-sangat tinggi ya seperti itu. Ya. Kemudian juga mengandung kandungan karbohidrat yang ada di dalam rebung itu berfungsi sebagai pemberi cadangan makanan di dalam tubuh kita. Wow, luar biasa ya. Ternyata di Bung Edi Official Channel ini sahabat dapat pelajaran baru ya. Jadi selain tadi melancarkan pencernaan dalam tubuh, ternyata juga mengandung karbohidrat yang nantinya memberi cadangan makanan dalam tubuh kita. Kemudian ada apa lagi? Ada mengatasi sembelit ya. Iya, tapi sebelumnya ada protein juga, salah satu mineral yang membantu pembentukan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian 3 kandungan tinggi yang ada dalam rebung ini memiliki tugas-tugas penting ya. Rebung tadi memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, kemudian kandungan tertinggi pada rebung adalah serat yang kemudian disusul karbohidrat lalu juga protein. Kemudian tadi Bung Edi bicara tentang manfaat rebung itu sendiri untuk kesehatan. Gimana? Ya, katanya bisa untuk mengatasi sembelit. Iya. Kebetulan saya sembelit nih sekarang. Nanti saya mau makan rebung. Iya. Jadi kalau makan rebung itu ternyata dapat mengatasi sembelit ya, yang biasanya terjadi dalam tubuh kita. Ya, dan penderita sembelit ini biasanya mengalami frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Pasti nggak nyaman banget lah ya. Nah, bila dibiarkan gejala ini tentunya sangat-sangat membahayakan bagi pencernaan kita. Nah, rebung ini karena dia memiliki serat yang sangat-sangat tinggi dapat membantu melancarkan itu tadi ya, sehingga membantu mengurangi resiko sembelit. Karena serat yang bekerja dalam rebung ini mengencerkan dan tentu saja akan membuat kita lebih nyaman dalam melakukan aktivitas kita. Iya. Jadi kita sehat selalu dan nyaman. Kalau sakit, aduh nggak bisa bekerja. Nggak nyaman lah ya pastinya ya. Ya jadi kalian bisa mulai, bagi yang belum pernah ya kan, karena
pastinya ada loh sahabat yang belum pernah makan bambu muda ini, tunas bambu yang muda ini atau rebung ini ya. Padahal itu enak sekali ya, sangat enak ya, sangat Coba enak. deh, sayang kalau nggak coba ya. Karena emang rebung ini juga makanan sehat. Iya, jadi nanti kalau ditanya udah pernah makan rebung ya, kalian harusnya dengan lebih percaya diri bilang sudah pernah dan enak ya, makanya coba ya. Kemudian juga bagi ibu-ibu yang menyusui ya, rebung ini juga punya khasiat yang luar biasa untuk melancarkan ASI ya. Karena ASI itu adalah minuman eksklusif ya bagi bayi ya, seperti itu untuk pertumbuhan bayi dan juga tentunya untuk kecerdasan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka penting bagi ibu yang baru melahirkan untuk memberikan ASI terbaik bagi bayinya ya. Nah, salah satunya untuk bisa melancarkan ASI ternyata bisa didapatkan dari rebung itu sendiri. Jadi luar biasa ya manfaat rebung ini. Baru segitu ya? Ya. Kemudian ada lagi loh sebenarnya. Apalagi nih Bung Edi? Juga itu akan mencegah resiko diabetes. Tapi diabetesnya tipe 2. Oh gitu ya. Jadi apa, sekarang kan zaman modern ya, semakin banyak orang yang seringkali nggak kontrol ya dalam makanan. Kemudian juga diabetes itu kan juga karena stres juga bisa ya, stres yang berlebihan karena tekanan ya. Semakin kesini tekanan hidup itu kadang-kadang membuat seseorang merasa gitu ya, stres dan lain sebagainya. Kemudian juga gaya hidup yang kurang sehat juga bisa terjadi ya. Jadi terlalu terfosil kerja gitu ya, kadang-kadang kita lupa untuk berolahraga dan lain sebagainya, itu juga bisa memicu juga kan ya. Selain juga biasanya juga diabetes itu juga penyakit keturunan ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, ternyata rebung ya atau tunas bambu muda ini itu berkhasiat untuk mencegah diabetes ya. Sebenarnya cukup takut juga gitu ya kalau dengan diabetes gitu ya, karena almarhum bapak kan juga diabetes ya. Jadi itu yang mengganggu peredaran darah sebetulnya, sehingga tidak lancar ke otak ya, jadi ya mengganggu. Ya, jadi selain tadi gaya hidup yang kurang karena memang perkembangan zaman gitu ya. Jadi biasanya penyakit diabetes ini karena kadar gula atau glukosa yang ada di dalam tubuh itu terlalu tinggi. Dan penyebab utamanya adalah karena di samping tadi ya beberapa sudah kita jelaskan, penderita itu sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi karbohidrat dan tinggi kadar gula. Ya, dan ngerinya kalau dibiarkan penyakit ini akan menyebabkan koma dan bahkan kematian ya. Dulu almarhum bapak juga sempat koma ya. Berapa minggu tuh? 2 mingguan ya. 2 mingguan di ruang ICU ya. Di ruang ICU. Ya, karena diabetes ini. Jadi sahabat semuanya harus berhati-hati ya benar-benar untuk menjaga kesehatan, karena memang ini sangat-sangat penting. Kalau kita sehat, tentu saja kita bisa melakukan tadi aktivitas dengan lebih nyaman, produktif ya, dan tentu saja kita selalu bisa bahagia ya. Kemudian juga penderita diabetes tipe 2 ini membutuhkan obat untuk menurunkan kadar gula agar kandungan gula yang ada di dalam tubuh itu tetap stabil ya. Jadi istilahnya walaupun kita sangat-sangat menikmati semua makanan yang ada tapi kita tetap harus mengingat bahwa kesehatan itu adalah yang paling penting ya, paling penting utama ya, di atas semuanya gitu ya. Jadi apa gunanya nih ya kita nikmat makan gitu ya, tapi mengabaikan kesehatan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengetahui apa yang baik untuk tubuh kita ya, khususnya ketika kita memang sudah ada bibit kayak keturunan diabetes itu biasanya kan juga itu ya. Jadi harus benar-benar jaga seperti itu ya. Jadi harus
mengontrol benar-benar agar kandungan gula dalam tubuh itu stabil ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan nih agar bisa tetap stabil? Eh, Makan rebung. Oh iya, ya tadi kan kita sudah bilang ya kalau rebung itu ternyata bisa untuk menurunkan diabetes. Jadi mengonsumsi makanan yang mengandung asam fenolik merupakan salah satu cara terbaik untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, asam fenolik yang terdapat dalam berbagai sayuran, salah satunya adalah rebung, itu luar biasa manfaatnya. Ya, jadi makan rebung. Yang diabetes makan rebung itu bisa mengurangi ya. Ya, karena Oke. rebung ini memiliki kandungan asam fenolik yang mampu menurunkan gula darah sehingga dapat terhindar dari penyakit diabetes tipe 2. Apalagi nih Bung Edi, khasiat dari rebung itu sendiri? Katanya bisa mengurangi apa namanya risiko tekanan dehidrasi, Oh ya, kurang minum terkena gitu ya. dehidrasi ya. Ya, Kadang-kadang kan biasanya orang sekarang gitu loh yang sibuk ya, sok sibuk atau benar-benar sibuk. Ya, kadang-kadang kita karena banyaknya aktivitas yang kita lakukan, kadang-kadang lupa minum ya. Atau malas minum, alasannya malas bolak-balik ke belakang, padahal itu sangat-sangat berbahaya kalau kita malas minum. ya itu bahaya sekali nanti dehidrasi, terus nanti juga mempengaruhi fungsi ginjal ya, seperti itu. Ya, jadi sahabat semuanya, selalu ya di Bung Edi Official Channel kita mengingatkan tentang pentingnya kesehatan untuk kita jaga. Ya, biasanya di awal rubrik kita selalu memberikan dan menanyakan kabar kalian ya, dan salam sehat itu terus saja yang selalu kita coba tanyakan karena itu yang paling penting. Nah, jadi jangan sampai kita itu dehidrasi ya, karena itu nanti juga akan sangat-sangat berbahaya ya. Karena kita tahu bahwa air itu merupakan komponen yang hampir ada di seluruh tubuh kita, karena komponen air itu sebanyak 75%, sedangkan sisanya adalah organ, tulang, dan daging. Daging aja masih ada airnya sebetulnya ya, oh. kandungan airnya. Ya, makanya dengan banyaknya cairan yang dikandung dalam tubuh perlu untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari ya. 70% itu Iya. banyak sekali. Jadi itu harus kita penuhi ya. Ya, jadi minimal itu biasanya kita minum 8 gelas ya. No, lebih. Kalau bisa lebih ya kan, seperti itu ya. Jadi bangun tidur pagi itu biasanya kita 2 gelas kan ya, air hangat ya. Air hangat seperti itu. Terus ya, jadi memang kita harus sering konsumsi air putih yang menyehatkan ya. Nah, dengan banyaknya cairan yang dikandung dalam tubuh ini, maka perlu untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari, karena cairan itu berfungsi untuk membantu metabolisme yang ada di dalam tubuh, ya kan? Yeah. Nah, jadi jangan menyepelekan cairan yang sangat kita butuhkan ini. Dan salah satunya kan pastinya gitu ya, yang paling penting kan dari air itu sendiri, air putih yang menyehatkan yang kita dapatkan. Nah, air ini juga membantu mengatur temperatur tubuh supaya tetap stabil, membantu pencernaan makanan, serta membantu mengatur kadar asam dan basa yang terdapat di dalam tubuh. Ya, sangat-sangat penting ya. Sangat penting. Jadi sahabat semuanya, mungkin Anda kalau kemana-mana juga siap air, bawa banyak ya, itu botol besar gitu ya. Seandainya kalau Anda pergi-pergian kemana juga bawa tas ransel, dan juga pas waktu kerja di kantor, kerja di rumah dengan duduk yang begitu banyak memakan waktu, Anda harus siap juga sedia air. Jadi itu yang akan membantu juga menambah cairan tubuh kita. Ya, jadi karena memang jangan menyepelekan ya, seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang karena memang males bawanya berat gitu ya, atau mungkin males nanti bolak-balik ke belakang seperti itu. Jadi dari kemalasan ini ya, itu nantinya akan membuat akibat yang fatal. Jadi kalau kita nggak mengutamakan kesehatan ya jadinya nanti lebih parah gitu ya. Selain menghabiskan banyak uang kan kalau kita sakit, pastinya juga pekerjaan terbengkalai, banyak orang direpotkan juga. Kalau sakit kita nggak kita sendiri sebenarnya yang merasakan ya, semua ikut merasakan ya. Apalagi kalau suruh nunggu di
tempat opname. Oh iya, kasihan sekali ya. Itu yang nunggunya yang kasihan juga. Ya makanya sahabat, kesehatan itu yang paling Penting. iya. Oke. Kemudian bila dibarengi dengan aktivitas yang berat, cairan tersebut dapat keluar kembali. Semakin berat aktivitas yang kita lakukan, semakin cepat cairan yang ada dalam tubuh berkurang dan dapat berisiko terkena dehidrasi. Harus siapa? Sahabat yang pernah dehidrasi itu pasti nggak nyaman sekali. Ya, harus dijaga ya. Jangan sampai dehidrasi. Karena biasanya pastinya nggak konsen. Ya jadi kalau diajak ngomong kan nggak fokus gitu. Bahkan nanti bisa sampai berkunang-kunang dan lain sebagainya ya. Jadi dehidrasi merupakan gejala yang disebabkan oleh kurangnya kadar cairan dalam tubuh. Gejala seseorang bila terkena dehidrasi adalah pastinya kepala pusing ya tadi. Bahkan sempat bisa sampai berkunang-kunang nih ya kalau nggak minum gitu ya. Mual, bibir kering, rasa haus yang berlebihan serta badan pastinya terasa sangat-sangat letih dan lesu. Haus lagi. Panas. Enak ya kan? Ya makanya jangan pernah lupa untuk konsumsi air ya. Nah, untuk mengembalikan cairan yang dibutuhkan tubuh perlu mengkonsumsi air serta berbagai makanan yang mengandung kadar air yang tinggi serta memiliki kandungan asam amino yang cukup. Nah, ternyata kembali lagi nih kan rebung ya, tadi tunas muda tadi ya. Jadi rebung itu yang merupakan tunas muda bambu memiliki kadar air yang sangat tinggi dan asam amino yang dapat membantu menjaga cairan tubuh. Menjaga cairan tubuh. Iya. Dengan mengonsumsi rebung, cairan yang ada di dalam tubuh dapat terjaga dan tidak mudah berkurang. Jadi coba bagi kalian sekali lagi yang belum pernah mencoba untuk makan rebung, cobalah ya. Dan salah satunya tadi dengan makan makanan khas Semarang tadi ya, lumpia. Iya. Nah, kemudian banyak sekali orang yang membutuhkan makanan yang rendah lemak agar terhindar dari berbagai penyakit. Salah satunya adalah obesitas. Wow, ya sekarang masalah di zaman modern ini juga biasanya obesitas ya. Karena orang kan biasanya pengen yang praktis ya. Jadi kalau lapar udah makan yang gampang aja seadanya dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus lebih memperhatikan kesehatan. Ya, karena kalau obesitas tuh nggak enak banget nih pastinya. Nggak enak. Ruang geraknya sedikit. Iya, dan tentu saja kesehatan kita juga pastinya terganggu ya. Ya seperti itu. Makanya sekali lagi kesehatan itu yang utama dan terus jaga ya asupan makanan yang setiap hari kita konsumsi ya. Untuk mendapatkan makanan yang rendah lemak ini, sayuran merupakan pilihan yang terbaik pastinya ya. Dan rebung adalah salah satu dari berbagai sayuran yang rendah lemak ini. Hal tersebut karena lemak yang terkandung di dalamnya hanyalah 0,1% dari keseluruhan rebung. Ya, keren ya. Ternyata khasiat rebung yang lezat itu gitu ya, manfaatnya luar biasa banyak. Ada apa lagi nih, Bung Edi, khasiat rebung itu sendiri? Katanya bisa mencegah pertumbuhan kanker. Wow. Ini kanker itu penyakit yang lumayan berbahaya juga ya. Bukan kanker kering kan ya? Iya. Beneran kanker ini ya? Kanker. Ya, karena biasanya kan di zaman sulit seperti ini kan banyak dari kita yang kanker dalam artian kanker kering gitu ya. Tapi ini benar-benar kanker dalam artian penyakit yang sebenarnya ya kan? Ya ini penyakit ini memang penyakit yang sangat mematikan di dunia ya. Kanker ini memiliki kasus terbanyak sih. Yang terbanyak tuh kanker payudara katanya. Oh gitu. Ya. Hati-hati untuk para kaum hawa ya. Untuk menjaga kesehatannya khususnya mengenai kanker payudara ini. Ya. Jadi perlu dijaga. Terus periksa rutin ya, itu juga penting ya. Karena kadang-kadang kan kita suka meremehkan gitu ya. Makanya kalau terasa nggak nyaman atau apa gitu, kita harus segera memeriksakan diri ya. Karena sekali lagi kita selalu ingatkan bahwa kesehatan adalah yang utama. Gak pernah lupa ya, selalu bilang seperti itu ya. Karena memang biar apa? Biar selalu ingat gitu ya. Jadi selain kanker payudara ini disusul juga kanker paru-paru dan kanker usus. Wow ya. Bahkan kita barusan dengar gitu ya kisah dari keluarga yang anaknya itu meninggal masih sangat-sangat muda, usianya sekitar 20-an gitu, karena ini juga kanker usus. Jadi benar-benar harus
eh, itu ya, konsumsi makanan yang kita makan setiap saatnya itu ya, asupan makanan itu benar-benar harus kita jaga gitu Iya. ya. Diperhatikan lah gitu, jangan asal kenyang lah istilahnya. Hmm. Ya kadang-kadang kan di tengah kesibukan dan lain sebagainya, kadang-kadang kita ya udah lah yang penting kenyang gitu, yang penting perut kenyang gitu kan, seperti itu. Nah, untuk dapat terhindar dari penyakit ini, tubuh membutuhkan senyawa yang memiliki kemampuan anti karsinogen atau mencegah pertumbuhan kanker. Senyawa itu Ya. apa, Bung Edi? Senyawa tersebut adalah senyawa saponin. Gitu. Jadi senyawa ini merupakan senyawa yang terdapat pada berbagai sayuran. Salah satu sayuran tersebut adalah rebung. Wow. Kembali lagi ke rebung. Iya, karena rebung ini memiliki senyawa saponin yang berfungsi sebagai anti karsinogen, sehingga pertumbuhan kanker yang ada di dalam kanker itu sendiri dapat dicegah oleh rebung ya. Karena rebung ini merupakan sayuran yang memiliki beragam manfaat dan dapat melindungi serta mencegah risiko berbagai penyakit pada tubuh. Ya, manfaatnya luar biasa dia untuk bisa mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya tadi ya, kanker. Ya, Bukan jadi kantong kering. benar-benar kanker. Ya, jadi tadi kita sudah belajar banyak ya tentang manfaatnya. Tapi ngomong-ngomong nih ya, biasanya kan ada sisi ya, ada yang baik, ada sisi yang kurang baiknya juga ya, atau biasa disebut sebagai efek samping. Ada efek sampingnya nggak sih, Bung Edi, sebenarnya rebung itu sendiri? Ya, jadi meskipun rebung itu merupakan sayuran yang dapat memberikan manfaat yang baik ya bagi kesehatan kita ya, dan juga dapat menjadi salah satu bahan pada masakan seperti tadi, masakan oseng-oseng juga bisa pakai rebung ya. Terus lumpia ini gitu ya. Terus rebung masih memiliki racun loh sebetulnya. Racun ini itu bisa memberikan efek samping juga untuk tubuh kita. Jadi hati-hati juga nih bagaimana cara mengolahnya. Cara mengolah dan jangan terlalu banyak juga ya. Apa tuh makan yang sedang-sedang saja ya, istilahnya yang sesuai ya dengan tubuh kita gitu ya. Kadang-kadang banyak orang tuh kan karena enak gitu ya, terus istilahnya over gitu ya. Jadi semuanya itu harus tepat ya, seperti itu. Ya, jadi rebung mentah saat baru ditebang itu memiliki bau khas yang sangat-sangat menyengat. Tadi ya kita udah bilang di awal ya. Nah, bau khas ini berasal dari senyawa asam sianida dan senyawa glikosida cyanogenic. Dua senyawa inilah yang memberikan sensasi rasa pahit pada lidah dan menyebabkan urin berbau pesing setelah mengkonsumsi rebung. Tapi ternyata meskipun bau pesing dan rasa pahit ini merupakan ciri khas dari rebung, perlu dilakukan pengolahan yang baik dan benar supaya dapat dikonsumsi menjadi beragam macam masakan serta mengurangi bau pesing dan rasa pahit pada rebung. Ya. Jadi bukan jengkol aja yang bikin pesingnya bau ya. Rebung juga ya. Kalau kita tidak mengolahnya dengan baik, itu akan juga pesingnya bau. Pesingnya bau. Ya, jadi meskipun efek sampingnya nggak terlalu berbahaya sih bagi tubuh gitu ya, tapi kadang-kadang cukup risih kan kita ya kalau ada bau kurang gitu ya, seperti itu. Tapi tadi makanya sudah dikasih tips ya dalam mengolahnya. Jadi bisa direbus selama berkali-kali agar siap untuk dikonsumsi dan pastinya membuat kita merasa lebih percaya diri. Kemudian ada tips pengolahan dan dalam mengkonsumsi rebung ya. Jadi kan tadi ada asam sianida, kemudian ada glikosida cyanogenic. Jadi baunya itu cukup menyengat ya. Terus kemudian juga membuat rasa pahit ya saat kita makan di lidah. Nggak nyaman gitu ya. Makanya gimana sih caranya agar kita bisa tipsnya untuk mengolah itu sendiri? Gimana nih Bung Edi? Oke, yang pertama, ketika kita mendapatkan rebung, itu kita harus dicuci rebung terlebih dahulu. Ya pastilah ya, semua makanan sebelum dimasak itu harus dicuci dulu, termasuk rebung ini.
Terus yang kedua, rebung ini harus direbus ya selama 2 jam paling tidak. Wow, Lumayan lama lama ya, 2 sekali. jam ya. Ya, biar nanti itu mungkin akan menghilangkan racunnya, baunya gitu ya, sehingga perlu direbus dengan selama 2 jam. Iya, terus apa lagi? Kemudian setelah itu kita harus setelah direbus tadi airnya itu air rebusannya yang pertama itu supaya racunnya hasil rebusan hilang. Jadi dibuang airnya juga. Airnya harus dibuang, jangan langsung dimasak pakai bumbu ya, tapi memang ketika setelah direbus ya airnya dibuang. Jadi memang rebungnya Jadi ya. cukup itu ya. Lumayan pengolahannya lumayan lama ya. Kemudian Tidak hanya cukup 1 kali direbusnya. Jadi setelah dibuang tadi airnya direbus lagi. oh begitu. Gitu. Ya, Biar apa sih? lakukan itu dengan benar sehingga rasa pahit dan bau pesing yang ada pada rebung itu berkurang. Oke. Jadi itu ternyata tipsnya ya. Harus cukup bersabar ya. Karena cukup lama juga tadi rebusnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya ya? Konsumsi kita. Ternyata Ya. buat dijadikan apa Ada macam-macam ya tadi ya. Nah, tadi mengenai lumpia juga kita bisa gunakan rebung di dalamnya. Nah, lumpia merupakan makanan favorit masyarakat Indonesia yang itu berasal dari Semarang tadi ya. Ya, makanan khas Semarang itu. Dan ini disebut juga kota Atlas ya, kalau Semarang. Merupakan muasal dari adanya lumpia rebung. Iya, jadi kan bisa disebut kota lumpia juga kan. Kota lumpia juga. Karena memang benar-benar khas dari Semarang, dan khasnya itu memang benar-benar isinya rebung ya. Bisa ditambah varian daging ayam, udang seperti itu, atau bisa ditambahkan juga sayuran, kemudian kentang dan lain sebagainya ya. Nah, keju juga boleh. Oh boleh pastinya. Siapa yang larang? Nah, kalau kalian ingin coba sendiri bisa ya. Kalau kalian telaten itu kulit lumpianya bisa buat sendiri ya. Tapi kalau kan misalnya bisa berinovasi kita tuh. Iya. Kan biar nggak bosan. Iya. Nah, kalau misalnya kalian males ya untuk buat kulit lumpia sendiri, banyak kok itu dijual ya. Bisa beli di pasar atau di tempat-tempat yang jual sayuran gitu, seperti itu biasanya ada kulit lumpia ya. Banyak itu di mana-mana kita bisa mudah saya juga kulit lumpia. Suka bikin ya makanan-makanan gitu ya yang dibungkus kulit lumpia. Kemudian tadi rebung yang pastinya sudah direbus berkali-kali tadi disiapkan, lalu dipotong kecil-kecil ya. Kemudian boleh ditambahkan sayuran lain seperti wortel, kentang atau apapun. Kemudian ayam udah disuir-suir ya, tentu saja. Udah disiapkan, atau boleh juga tadi tambahkan udang juga boleh ya, seperti itu. Kemudian pastinya dikasih bumbu seperti itu dan ditumis ya sampai semuanya tercampur. Nah, kemudian baru masukkan adonan ke dalam kulit lumpia, dibentuk, dan kalau suka digoreng, tapi kalau mau lumpia basah ya bisa langsung dimakan ya, karena adonan dalamnya kan udah dimasak. Betul. Ya, seperti yang sudah dilakukan tadi Mbak Taruni ya. Iya, seperti Anda itu. tadi lihat, seperti itu cara untuk membuat lumpia. Bisa ditambahkan saus khas yang tadi, terus kemudian juga acar pastinya ya. Kemudian juga ternyata rebung ini juga bisa dijadikan tepung loh. Ada tepung rebung, baru tahu juga ya. Jadi kalau pengen tahu gitu ya, jadi rebung ini karena merupakan tanaman yang tinggi akan serat dan karbohidrat, sehingga rebung mentah ini tadi kita sudah bahas bareng ya, kalau itu memiliki aroma yang menyengat dengan rasa pahit serta yang sangat tinggi. Jadi sebelum rebung itu dibuat menjadi tepung, itu ternyata harus difermentasikan dulu selama 5 hari. Wow, lama sekali. Untuk menghilangkan kadar asam sianida yang ada di dalamnya. Karena jika tidak difermentasi, getah dari rebung itu akan menimbulkan rasa pahit. Jadi
Setelah difermentasi, kemudian rebung dihaluskan menjadi tepung yang bisa digunakan sebagai bahan berbagai masakan ternyata. Buat masakan ya. Bisa buat Tepung, donat, kue, donat, dan lain kue. sebagainya. Ya. Kemudian rebung atau tunas muda pohon bambu ini masih memiliki beragam cara konsumsi lainnya. Ya, tapi tadi seperti yang kita bilang, sebelum dibuat makanan itu harus direbus terlebih dahulu. Tuh, Ya. jadi itu untuk kesehatan kita. Jadi tetap hidup sehat ya, walaupun setiap makanan itu harus diolah dengan baik, itu akan membantu kita menjadi lebih sehat. Ya. Bermanfaat. Oke, ngomong-ngomong soal rebung yang bisa dipanen, itu ternyata batangnya itu panjangnya sekitar 20-30 cm saja. Dan itu masih sangat-sangat muda ya. Kemudian umur dari panen rebung itu berbeda-beda tergantung pH tanah, kelembapan, suhu udara, dan kadar air yang dapat di dalamnya ya. Nah, jadi kalau kalian memang ingin rebung ya coba aja, atau mungkin mau panen, coba-coba kapan-kapan ya kita juga ingin panen rebung. Oke, sahabat semuanya, senang sekali ya karena sudah banyak berbagi banyak hal hari ini ya. Tadi gimana tadi caranya membuat lumpia, terus sausnya, acarnya. Kemudian yang paling spesial adalah saat kita menyantap. Itu pastinya yang paling ditunggu-tunggu ya. Kemudian kita juga sudah berbagi banyak tentang manfaat. Terus sedikit tadi efek samping ya, walaupun sedikit seperti itu. Kemudian cara pengolahan ya luar biasa. Memang di Official Channel ini lengkap dan sangat lengkap. Ya, jadi rebung merupakan tunas muda bambu petung yang memiliki beragam nutrisi yang baik bagi tubuh kita untuk menghindarkan serta mencegah tubuh terserang dari penyakit serta merawat tubuh. Tanaman yang memiliki bau khas ini juga memiliki efek samping apabila tidak diolah dengan benar. Tapi bila diolah dengan benar dapat dikonsumsi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam makanan sesuai dengan selera kita ya. Sahabat semuanya, tetap stay tune di Bung Edi Official Channel karena pastinya ada banyak ya, ada banyak informasi, hiburan, dan hal positif yang dapat kalian dapatkan hanya di Bung Edi Official Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda. Makasih. Oke, bye.